Oke, ada apa ini? Iya, Miss. Jadi ceritanya begini. Langsung aja ya, Miss. Ya, nggak apa-apa. Tapi ingat Sebelumnya mohon maaf. ini secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, Dok? Oh, iya. Jadi saya kalau misalkan menyebutkan nama si korban ataupun yang telah itu dengan Pelaku. inisial atau Pelaku ya nggak apa-apa kan, kamu memang mencari seseorang. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu nggak minta take down aja dan kamu bisa mempertanggungjawabkannya. Oke. Kenapa? Kan ceritanya begini. Saya kan lihat Facebook gitu dengan captionnya si Mas ini sedang mencari TKL Hongkong pria gitu kan, membutuhkan 6. Nah kebetulan itu kan saudara saya sedang membutuhkan dan ya memang betul lagi pengen kerja ke luar negeri gitu kan. Tapi sebelumnya tuh saya sudah menjelaskan bahwasanya di sini tuh nggak ada yang namanya TKL Hongkong. Ya memang ada, cuman saya tidak tahu jalurnya melalui siapa, dengan siapa, PT mana, itu saya sudah menjelaskan. Tapi kebetulan dulu kan pernah ada yang satu plat sama saya, namanya ya adalah seseorang gitu. Terus dia masuknya tuh melalui PT. Saya tanya tuh PT mana gitu kan. Dia pekerja kebun dan jaga anjing, itu memang betul. Dan melalui PT itu dia sudah dapat visa dari pekerja yang dulunya memang kerja di situ, tenis gitu kan. Lah kebetulan saya tuh share tuh job yang si masnya share di Facebook itu kan, dengan butuh 6 TKL Hongkong. Jadi saya infokan ke saudara saya. Terus saya memberikan nomor yang namanya Mas Sigi ke siapa namanya saudara saya yang di kampung gitu kan. Karena kayak meyakinkan banget gitu kan, pikir saya, karena posisinya dia memang sudah di sini dan sudah bekerja, ya sudah kan gitu Terus dia tuh ada kontak-kontakan sama saudaranya saya tuh, sudah berkomunikasi, terus kan sudah dijelaskan masalahnya, cabutannya, terus gajinya, terus berangkatnya dan persyaratannya lah intinya seperti itu kan. Dan telepon pun disambungkan melalui saya. Jadi oh iya, saya juga tanya sedetail-detailnya, pokoknya benar apa enggak, soalnya takut terjadi yang enggak gitu kan Terus udah tuh beberapa hari kemudian kan mungkin udah ada komunikasi sama saudaranya saya nggak tahu tuh dia komunikasinya bagaimana atau chat-chatannya seperti apa tuh aku nggak tahu kan. Terus tiba-tiba si masnya itu WhatsApp saya tuh udah nggak ada komunikasi nih sama si Mas Sigi dan saudaranya saya tuh, pokoknya udah los aja, aku nggak mau gitu kan, karena udah info ya udah gitu. Aduh, sebentar nih, majikan saya telepon. Oke, saya nggak tahu nih ceritanya apa dan bagaimana. Kayaknya sih kena tipu ya. Sebentar ya, saudara, kena tipu job cowok. Berarti kan job cowok ini masih terus saja ada. Sudah diingatkan berkali-kali itu, para penipu itu mencari berbagai cara seperti apa dan bagaimana. Jadi ini sangat memalukan sekali ya, karena bagaimana mungkin seorang kita sebagai warga negara Indonesia yang selalu saya ingatkan tentang job cowok ini, bahwa job cowok itu tidak semudah yang kalian pikirkan. Ini akan menjadikan beban ya, beban buat kalian. Saya sudah dikatakan tidak ada job cowok, saya sudah katakan tidak ada job cowok, tapi kalian mencari info itu, mencari validasi, mencari apa ya. Sebentar ya, dia meneruskan teleponnya. Halo. Wah. Kenapa? Halo maaf tadi majikan saya telepon. Terus? Oh oke, Popo. Terus udah gitu kan ya Lanjutan yang tadi ya.
Terus? Oh, lanjutan yang tadi itu kan. Terus habis itu dia tuh ngomong ke si Mas Sigi, jadi kan ngomong ke saya, Mbak, saudaranya udah dihubungi orang PT belum? Kan saya ngomong, yo nggak tahu ya Mas, kan saya nggak ada komunikasi, kan sampean yang udah ini sama saudaranya saya gitu kan. Terus oh ya udah, tolong nanti dihubungin saudaranya ya. Kan aku ngubungin, gimana? Kamu emang udah dihubungin sama orang PT yang tadi Mas Sigi bilang gitu kan? Oh ya udah. Terus habis itu kan dia telepon lagi dan menjelaskan ke saya. Oh ya Mbak, katanya kan Mbak yang bawa saudaranya sampean nih kerja ke Hong Kong. Berarti kan sampean yang harus bertanggung jawab. Kalau libur besok nanti kesini ya buat tanda tangan untuk penanggung jawabnya gitu kan. Saya tuh udah berpikir, oh maaf Mas, karena aku kayaknya saya tuh tidak bisa untuk bertanggung jawab. Ya kan soalnya kan majikan saya udah ngasih duit $10.000 Hong Kong untuk memproses saudaranya Mbak kesini gitu kan. Kan saya cuma menginfokan bahwasanya majikannya sampean majikannya sampean lagi membutuhkan job TKL Hong Kong gitu kan. Saya hanya sebatas menginfokan, kalau untuk mempertanggungjawabkan itu saya tidak mau. Terus ya kan kamu kan sudah ada hubungan atau komunikasi dengan saudara saya gitu kan. Ya balik lagi, saudara sayanya gimana, mau apa tidak. Saya mah sudah tidak ada urusan sejak itu. Terus kan habis itu udah tumis, nggak ada komunikasi dan lain-lain apapun. Tiba-tiba saudara saya nanya lagi tuh, ini kira-kira benar nggak ya job ini? Terus kata saya, memberitahu saudara saya itu, kalau kamu memang kurang yakin dan kurang percaya ya jangan. Kata saya tuh kayak gitu, karena saya juga kan kenalnya enggak secara langsung lewat Facebook. Saya tuh cuma hanya kayak sekedar nge-share gitu kan. Saya nge-share itu kebetulan dia tanya di Hong Kong itu ada job apa tidak untuk laki-laki, dan lihat story-nya si Mas Sigi itu. Dan akhirnya saya memberitahu gitu. Gak tahu, mungkin ya udah ada firasat yang nggak baik. Aduh, nggak tahu lah Mem. Mungkin jadi apa. Terus kan habis itu dianya, oh iya saya yakin soalnya ada bukti kok pentransfer yang lain mentransfer untuk biaya ke PT atas nama PT itulah pokoknya Mem, ada gitu kan. Lah terus kan sudah dianya yakin gitu bahwasanya oh iya nih job ini udah ada. Terus saya memberitahu saudara, kalau emang kamunya yakin ya udah, tapi kalau menurut saya sih kamu datang dulu ke PT, cari tahu dulu PT-nya benar nggak ada job ini. Terus tanda tangan kalau memang benar-benar turun job itu, bayarnya pas posisi kamu di PT deh, jangan sekarang gitu. Meskipun itu udah ada bukti kan, bisa siapa tahu gitu kan. Kan nggak ada yang tahu. Saya tuh sudah memberitahu sekarang. Tapi tiba-tiba si Mas Siginya itu bilang, katanya kalau sampean ke saudara saya ya, dia cacatannya tuh sama saudara saya. Katanya kalau misalkan sampeannya udah nggak mau ini, kalau gitu jobnya buat orang lain aja. Soalnya yang belum bayar administrasi pembayaran jobnya itu cuma kamu aja Mas, katanya ke saudara saya itu. Terus tiba-tiba itu saudara saya yuk transfer, tapi tanpa sepengetahuan saya kalau dia Mas Sigi itu chat ke saudara saya seperti itu, dan saudara saya sudah transfer pun ya udah mau gimana lagi gitu kan. Itu nggak ada omongan sama saya Mem, karena udah mereka berdua tuh. Jadi kan saya udah nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, terus barusan tadi itu kan ngomong, gimana ya kok nggak bisa dihubungi nih yang namanya Mas Sigi itu. Lah kenapa nggak bisa dihubungi? Nggak tahu, saya chat nggak dibalas, telepon nggak dibalas. Saya berusaha dong Mem, di sini juga saya menghubungi SMS, telepon, inbox dan segala macam pun tetap tidak dibalas ataupun nggak direspon. Ditelepon berkali-kali pun nggak diangkat, pokoknya non respon lah. Sampai sekarang pun nggak ada respon diangkat ataupun balas. 18 juta Mem. Wah,
Iya, makanya saudara saya tuh nangis. Telepon saudaramu, kita ngobrol sama dia sekalian. Disambungin ini, Mem. Ya, Oh ya udah, nanti saya telepon dulu bisa ngangkat atau enggak ini. ya Aku coba hubungin ya, Mem. Oke, Mem. Sebentar, Mem, saya sambungkan. Mana ya nomornya? Oh, nggak ada di sini. Sebentar, Mem. Padahal Miss Yuni itu setiap hari ngomong loh, nggak ada job cowok. Kenapa masih saja tertipu? Ini saya heran. Ya Allah, Masya Allah, Mem, nggak tahu kalau misalkan kok nggak ke-save nomornya di sini ya. Padahal tiap hari loh saya ngomong nggak ada job cowok. Padahal kemarin baru banyak orang yang bertengkar gara-gara job cowok. Tapi kenapa ini kok masih 18 juta lagi? Orangnya tuh kalau ada ibunya masalahnya, Mem, nggak tahu kalau dia tuh sampai ditipu ini. Ya iyalah, kan kamu memberikan informasi yang nggak jelas. Kan kamu tidak tahu pasti kenapa kamu harus memberikan pada saudaramu. Lah ini kan yang ngesana saudaramu. Kalau saudaramu kan percaya sama kamu. Yang salah kalau diruntut dari awal itu kamu, Dok. Kamu tidak tahu semuanya kenapa kamu memberikan nomor saudaramu pada orang lain. Benar nggak? Iya. Kalau menurutku yang salah tetap kamu ini. Yang salah tetap saya, Miss. Lah ya, kenapa kamu memberikan informasi yang kamu sendiri nggak tahu? Kamu nggak pasti dan kamu tidak tahu kamu sedang diperalat oleh sindikat. Kan yang salah tetap iya, salah tuh. Bener nggak? Iya, tapi kan ya maksudnya saya kan maksud saya tuh tidak harus dia berangkat gitu, cari info dulu kebenaran atau tidaknya gitu loh, Mem. Disinilah, Dok, kesalahannya itu. Sebelum kamu memberikan informasi itu kamu yang menyaring, bukan mereka yang menyaring. Indonesia kan nggak tahu tentang saya gituan, Dok. Ini yang saya selalu salahkan nih orang-orang yang ada di Hong Kong. Selalu yang ditipu itu adalah saudara sendiri, adik sendiri, suami sendiri. Jadi memang seperti itu caranya penipu. Jadi kalian yang di Hong Kong itu suruh ngerikut saudara kalian sendiri. Biar apa? Biar kalian lebih percaya karena kamu kan sudah di Hong Kong. Sementara saudaramu kan nggak tahu apa-apa. Benar nggak? Benar atau tidak? Kamu sebagai yang di Hong Kong, saudaramu kan lihatnya kamu. Makanya kan banyak ini yang sudah ditipu. Saya sudah bilang, kalau bukan kalian yang memberikan informasi, saudaramu nggak akan percaya. Tapi coba dulu ngomong sama saudaramu. Mana saudaramu? Belum, nggak ada ibunya, katanya nggak berani angkat telepon. Ya suruh minggir dulu, karena kalau kalian nggak mau ya udah nggak apa-apa. Aku membantu secepatnya. Enggak ya wis tak tinggal. Harus dihapusi kalian kok. Iya. Harus dihapusi kalian, nggak ada hubungan sama aku. Aku tiap hari udah teriak-teriak jangan sampai tertipu job cowok. Ini, Mem, udah, Mem. Ngomong oh. Halo? Iya. Kok bisa kamu transfer sampai 18 juta padahal itu loh sindikat? Bagaimana ceritanya? Iya, soalnya kan saya tuh nggak tahu, kirain saya kan emang dari awal tuh kayak orangnya tuh bikin percaya ya Kak, ya Anglip. Aja sebut nama. Nggak apa-apa wes, nggak akan ada yang tahu. Terus? Oh, jadi ya maksudnya kirain aku tuh ya bakalan kayak gitu, soalnya bikin percaya tuh orangnya tuh ya. Nah, dia kan ngomong aja waktu katanya butuh job gitu 6 orang. Ya kirain aku tuh ya bener. Jadi aku tuh kan apa sih ya ngikutin aturannya tuh kayak ngirim KTP sama kakak dikirimin. Terus setelah itu teh dihubungin. Tahu nggak satu saat KTP-mu kakakmu itu buat nipu orang lain dan mereka akan membuat nama kalian itu lebih tercemar lagi. Kakak dan KTP-mu itu akan dibuat menipu orang lain lagi. Dia akan mengaku-ngaku namamu, terus habis itu kalau kamu nggak percaya ini loh kakak dan KTP-ku, dia akan menipu kamu terus dan terus. Bener nggak?
Iya kayaknya Maya. Terus terus kemarin tuh Jay ngomongnya kan nanti Jay Pak Hasan yang PT dari Jakarta yang hubungin, iya ngubungin gitu. Terus yang ngubungin saya tuh, terus ngubungin saya tuh dihubungin semuanya ya. Terus ya prosesnya tuh Jay harus bayar administrasi dulu sama nanti tanda tangan jobnya tanggal 23. Tanggal 23 tuh Jay tanda tangan job sama kontrak ya. Kakak juga tahu kan tadi waktu itu ngomong ya Ang. Iya. Waktu itu tuh ngomong kayak gitu. Terus tanggal 27-nya kesini lagi pemberkasan. Nah waktu itu tuh kan ngomong katanya tuh Mas kalau enggak gini aja biar nggak bolak-balik Masnya kan jauh jadi tanggal 27 aja kesananya bareng sama orang yang Jawa Timur juga sama yang orang Semarang gitu. Nah untuk administrasinya kalau bisa mah di apa jadi transfer aja gitu biar nanti pas tanggal 27 langsung pemberkasan aja gitu. Ya kirain aku mah ya emang bener ya. Ngerti berapa uang yang kamu kirimkan? Kan harusnya mah kan kalau yang belum punya paspor mah 21. Ayah aku mah kan udah punya paspor jadi 18. 18 juta kamu kasihkan orang? Iya. Berapa kali tuh aku ngomong, sebentar ya. Oke sebentar ya. Tapi kan dirimu ya Kak, kalau awal misalnya masih gitu Kak wis ada ngomong jam 9 tahu cecetannya kayak gimana tuh wis Kak nggak usah transfer gitu loh. Terus kan ada omongannya Kak lebih baik transfernya langsung aja sama lihat itu jobnya. Begitu kan saya ngomong itu. Ya kirain aku tuh ya gak bakal kayak gini ya, kirain teh bener teh. Ya karena itulah penipu selalu memakai kayak gitu. Kenapa saya saya sangat marah sekali. Ini bukan cuman sekali ya. Ini bukan cuman sekali. Ini sering kali terjadi dan yang mereka cari adalah mangsa-mangsa yang tidak tahu informasi seperti kalian hari ini. Jadi apakah kalian salah? Ya antara salah dan enggak. Terus siapa yang salah? Kan saya selalu bilang cari informasi yang valid. Padahal di YouTube saya itu berkali-kali loh nggak ada job cowok. Nggak ada job cowok, saya sudah katakan nggak ada job cowok. Kalau ada orang nyuruh kalian bayar itu nggak ada job cowok. Dan ini kalian mangsanya. Bener nggak sih? 18 juta. Terus bagaimana ini? Kelanjutannya terus gimana kalian? Terus itu kira-kira Mem, saya kan kalau mau menemui yang namanya yang masih sigi itu kan pengen tahu gitu di daerah mananya, terus kenapa sih bisa gitu menyebar luaskan info EKL butuh TKL Hongkong hoak gitu kan. Ya itu. Soalnya di telepon di itu juga nggak diangkat. Dok jangan sambil kerja Dok, suaramu pecah nih. Oke, saya kasih tahu sindikat kamu memarah sama sindikat. Emangnya kamu diangkat teleponnya sama sindikat? Itu namanya juga bukan asli. Karena saya sudah bilang berkali-kali 18 juta melayang. Dan saya sudah bilang yang ditipu itu bukan dari Indonesia. Kalian yang di Hong Kong ini kalau punya saudara suruh cari majikan di Hong Kong dengan biaya murah. Saudaraku sendiri yang masuk apa semua jangan dipercaya. Tahu nggak, sindikatnya itu sekarang berubah. Karena sindikatnya itu juga mengikuti YouTube saya. Dulu katanya kerja di pabrik plastik, kerja di pabrik tempe. Itu dulu semua orang percaya, tapi sekarang kan nggak ada yang percaya. Nah, dia cari-cari yang lainnya. Saya sudah tiap hari berteriak bahwa nggak ada job cowok, nggak ada job cowok. Tapi kenapa masih percaya? Nah, dia mencari cara keluarga yang ada di Hong Kong sini untuk mempengaruhi yang di Indonesia. Kalau dari Indonesia dia udah nggak bisa, karena orang-orang Indonesia sudah nggak bisa ditipu. Yang mudah ditipu kalian yang ada di Hong Kong. Paham? Ya Mem. Ya itu. Terus, kenapa aku selalu marah sama kalian? Kalau tidak tahu informasi jangan menyebarkan informasi. Sebelumnya kan saya sudah memberitahukan saudara saya ini bahwasanya di Hong Kong itu memang tidak ada. Ya ada pun kalau misalkan yang udah kayak majikannya yang di sini itu, yang di sini maksudnya yang ada istrinya, terus majikannya kebetulan butuh
tukang kebun ataupun supir itu kan direkrut dari majikannya, terus diberikan visanya dibantu dengan majikannya, begitu kan, Mem? Iya, tapi kenapa kamu memberikan info? Kenapa kamu memberikan nomornya dia ke orang lain? Saya memberikan nomornya, bukan, maksudnya saya ngasih nomornya Mas Sigi dulu, terus ditanyakan apakah betul ada job Hongkong kayak gitu kan. Gini loh, Dok. Terus ya Gini loh, Dok. Itu cara sindikat. Kalau kamu tidak memberikan nomor saudaramu pada mereka berbagi, ya saudaramu nggak kena. Artinya adalah yang di Hongkong ini loh yang sekarang diojo-ojoi, kowe punya saudara nggak, ada job ini, ada job ini. Karena saudaramu kan percaya sama kamu. Pada waktu pembayaran mereka akan memberitahu saudaramu, nggak akan ngomong sama kamu. Ini permainan sindikat. Saya tuh maksudnya herannya tuh apa gitu, setelah yang menjadi pertanyaannya aku waktu itu, kenapa aku harus yang bertanggung jawab atas ininya kan, sama maksudnya kamu yang memberikan job untuk dia, ya sepenuhnya proses ataupun apa ya ditanggung jawab oleh majikan dan yang mas ininya, aku ngomong kayak gitu kan. Terus habis itu tahu nggak, Dok, yang saya maksud itu kesalahan pertama bukan kamu yang menanggung. Kenapa kamu tidak tahu tentang job ini, kamu infokan pada keluargamu? Ini pertanyaan saya. Kenapa? Kamu nggak tahu, kamu nggak ngerti, dan kamu nggak pasti. Kenapa kamu berikan informasi ini pada saudaramu? Saudaramu nggak tahu orang Indonesia, dipikirnya dapat job di Hongkong ya udah bayar. Pertanyaannya, kamu tidak tahu, kenapa kamu memberikan info? Sebelumnya kan saya tanya dulu ke masnya, apakah betul kayak misalnya. Paham nggak maksud saya, sayang? Paham nggak maksud saya? Iya, paham, Miss. Kamu nggak bisa ngomong sama saya, kamu sudah nanya. Pada dasarnya kamu tahu nggak peraturan di Hongkong itu? Ya, tahu. Kamu tahu? Iya. Kamu tahu nggak? Jawab. Kalau kamu tahu, saya banyak pertanyaan, Mas Yan. Kamu tahu atau tidak? Ya sedikit banyaknya tahu. Katakan sama saya. Kalau kamu tahu, kenapa kamu memberikan nomor itu pada saudaramu? Maksudmu apa? Kalau kamu bilang tidak tahu, maka saya akan menjelaskan. Tapi kalau kamu bilang tahu, jelaskan pada saya. Dalam arti peraturan yang di sini. Saya tidak tahu. Intinya adalah cowok kesini, kamu tahu nggak? Ya ada sedikit tahunya. Oke, jelaskan padaku. Kalau yang setahu saya, ya itu ada yang merekrut dari majikannya, misalkan istrinya atau yang di sini tuh. Saya tahunya itu, Mem. Terus saudaramu itu tahu nggak? Kira-kira saudaramu itu punya hubungan nggak sama mereka? Tidak ada. Lah kenapa kamu merekrut? Kan merekrut berarti kamu yang punya saudara yang merekrut. Berarti kan kamu yang merekrut, kan bukan salahnya Sigit. Dulu namanya Joni, sekarang ganti Sigit. Besok Agus, besok Narto, besok Panji. Yang rekrut itu sudah ganti nama 1000 kali, Mbak. Kenapa saya marah? Karena kamu yang ada di Hongkong tidak paham. Kamu untung masih 1 orang. Ada orang itu 15 orang, dia 1 orang yang merekrut loh. 1 orang loh. 1 orang merekrut 15 orang. Per orangnya bayar 2 juta. Itu sama 30 juta. Yang salah itu kalian yang ada di Hongkong. Kalian tidak tahu kenapa kalian merekrut. Sok pinter, sok tahu. Bukan porsi kamu. Saya selalu katakan ini, jangan pernah merekrut orang kalau nggak tahu. Kalau tidak ingin dikatakan calo, jangan merekrut. Baik itu suami, keluarga. Karena kalian tidak tahu peraturannya. Ngerti? Ya, Mem. Saudaramu tidak salah, karena dia dari Indonesia, dia nggak tahu. Coba kalau kamu bilang, aku nggak pasti ya, ini ada YouTube-nya Miss Yuni, ceken. Mungkin saudaramu bisa ngecek. Tapi kan kamu tidak memberikan informasi. Karena ada satu orang. Kalau kayak gitu mah kan saya juga pahamnya, kalau dikasih tahu dari awalnya mah kirain kata saya tuh ya emang serius kayak gitu tuh bener. Nggak ada, di Hongkong itu semuanya serius tapi nggak bener. Kamu coba lihat YouTube aku, Yuni TKW Hongkong, job cowok, penipu. Kamu ketik sudah, keluar semuanya itu.
Saya belum lihat, saya tuh baru tahu infonya tuh waktu ada di beranda di TikTok. Saya menghubungi Mel. Iya, karena itu aku selalu bilang, yang ngerikut itu yang salah. Tidak tahu informasi kenapa menyebar. Benar nggak sih? Sudah berkali-kali saya setiap hari berteriak, tidak ada job cowok. Tidak ada job cowok, tidak ada job cowok, tidak ada job cowok. Sing jogo kucing, sing jogo manuk, sing jogo buat pagar ayam, jaga ayam, nggak ada. Jaga anjing-anjingnya siapa? Paham? Dan sekarang kalau kalian tidak tahu nggak apa-apa. Tapi uang kalian 18 juta itu akan hilang. Nah, kalau kalian tidak keberatan, kirimkan bukti-buktinya pengiriman itu. Saya ingin tahu. Karena ini